Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 11 Jumadil Ula 1442 Hijriah, 26 Desember 2020. Kita baru saja mengunjungi di Bintan Blue Coral, dan saat ini kita akan melalui lintas tengah. Tujuannya yaitu untuk mengunjungi salah satu objek wisata juga di daerah lintas barat, yaitu The Bintan Villa. The Bintan Villa adalah sebuah resort yang menyajikan sensasi tersendiri, yaitu berupa tebing serta bentuknya perbukitan ataupun ada pepohonan lah, semacam hutan yang begitu asri. Dan ini kita sedang melewati dari lintas tengah yang lumayan sepi, jadi harap berhati-hati. Dan masukan untuk pemerintah yaitu untuk menyediakan dari lampu penerangan jalan, karena lampu penerangan jalan ini selain berfungsi untuk penerangan bagi pengguna jalan, fungsi lainnya yaitu untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang sedang keluar rumah, baik untuk berwisata ataupun ke kantor, tetap jaga 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sesering mungkin, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jangan lupa untuk olahraga rutin, kemudian berjemur ataupun mengkonsumsi makanan yang mampu meningkatkan dari imun tubuh. Jalanan di Bintan memang cukup bagus, walaupun memang kekurangannya salah satunya adalah di penerangan jalan. Jadi inilah nilai tambah dari jalanan di Pulau Bintan. Walaupun memang jalanan sepi, usahakan jangan terlalu ngebut di jalanan, karena cukup berbahaya bagi kita dan kemungkinan orang lain di sekitar kita. Jadi jalanan lintas tengah ini nantinya akan tembus ke kompleks perkantoran dari Kabupaten Bintan, dan kemudian akan diteruskan ke bagian lintas barat. Jadi di komplek ini terdapat beberapa dinas dari Kabupaten Bintan yang merupakan pusat dari Kabupaten Bintan. Sedangkan kalau di Tanjung Pinang, pusatnya yaitu di Pulau Dompa. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن. Dan kita telah sampai di pertigaan, di mana kalau sebelah kiri ke Tanjung Pinang dan kalau sebelah kanan ke Tanjung Uban. Jalur lintas barat ini ternyata sudah dibuka, padahal schedule-nya untuk pembukaan adalah di akhir Desember.
Jadi nanti ketika pulang kita bisa melalui di lintas barat atau di jembatan Kang Boy tepatnya. Dan alhamdulillah kita sudah tiba di The Bintan Villa. Jadi inilah suasana dari arah parkiran, di mana di bagian depannya terdapat danau serta beberapa mainan anak. Jadi ini ada hiasannya berupa balon udara. Di puncak sana itu adalah Cafe The Cliff. Jadi dia di tepi tebing kafenya. Di situ tertulis The Lake. Jadi danau buatan, dan ada mungkin permainan air berupa bebek-bebekan. Serta di seberang sana ada kincir angin. Di sini juga terdapat beberapa wahana yang dapat dipakai anak-anak untuk bermain. Ada juga permainan yang sekaligus bisa dijadikan untuk olahraga bagi orang dewasa. Di tempatnya, tamannya cukup bagus dan biasanya memang dikunjungi baik warga Tanjung Pinang maupun Bintan. Jadi untuk tiket masuk ke The Villa Bintan ini adalah Rp10.000 per orang. Ini hanya bagi para pengunjung. Untuk parkirnya gratis. Kemungkinan untuk yang menginap di sini dia tidak membayar untuk tiket masuk. Di kawasan ini juga dilengkapi dengan musola, jadi jangan khawatir jika memang waktu sholat tiba bisa sholat di kawasan ini. Ini adalah beberapa situasi yang ada di The Bintan Villa. Jadi untuk pejalan kaki bisa melalui jalan ini. Jadi ini adalah jalur masuknya adalah sebelum gedung resepsionis. Jadi ini disediakan untuk jalur pedestrian. Kemudian di sini juga ada beberapa pondokan dan ada kantin juga. Jadi tempatnya cukup tinggi, jadi memang menguras tenaga juga untuk sampai ke puncak. Di sebelah kanan itu terlihat jalannya rusak, mungkin karena longsor atau apa, tapi ini dalam proses perbaikan dari pihak pengelola. Jadi memang pengelola memang harus memperhatikan dari unsur keselamatan, karena bangunan dia ini berada di tebing. Ini adalah view dari atas, cukup terjal jika kita melihat ke bawah. Dan ini berupa pondokan villanya yang berada di bagian atas dari kawasan ini. Jadi untuk penerangan jalan seperti kita lihat tadi, mereka menggunakan solar cell. Jadi cukup ramah lingkungan juga untuk instalasi dari lampu penerangan jalannya. Di sini juga kita lihat mereka juga sedang memperluas untuk pondokan inapnya berupa villa.
tamannya juga tertata rapi dikarenakan memang ada beberapa karyawan yang bertugas untuk membersihkan dan merapikan taman. Pemandangan dari atas The Bintan Villa cukup luas jarak pandangnya. Dan ketika orang melihat suasana yang hijau, kebiasaan tenang dan cukup refreshing bagi orang-orang yang berlibur di sini. Di depan itu adalah Cafe The Cliff, cuman kita tidak bisa ke sana dikarenakan sedang ada proses foto prewedding di sana. Jadi kita cuman bisa duduk di sini, menikmati pemandangan di atas The Bintan Villa. Di bagian atas juga terdapat meja biliar yang mungkin bisa dipakai pengunjung di sini. Sepertinya pengelola juga mempersiapkan wahana untuk berfoto di dekat Cafe The Cliff. Namun sepertinya masih belum dibuka untuk umum. Dan kita sedang turun ke bawah, namun kita melalui jalur yang lain mencoba mencari di mana posisi dari mini zoo, karena salah satu fasilitas di sini yang ditawarkan pengelola adalah adanya mini zoo. Dan ini adalah mini zoo yang dimiliki oleh The Bintan Villa. Kelihatannya sepi pengunjung daerah sini, namun kita coba lihat koleksi hewannya. Di sana terlihat ada beberapa jenis burung. Ini mungkin burung perkutut dan ada beberapa jalak. Di sana ada satu jenis ayam. Ini ada burung
Jalak kah ini? Atau ke Podang? Nanti bagi kawan-kawan yang tahu bisa tinggalkan komen ya. Jadi kelihatannya untuk koleksi hewannya tidak banyak. Di sebelah sana kelihatannya ada kura-kura, ini ada kambing, dan ada beberapa ayam. Dan kita sudah berada di bagian bawah dari The Bintan Villa. Ada beberapa pondokan juga di sisi lain dari kawasan ini, dan ada kolam yang berisi dari teratai. Kemudian di sana ada fasilitas yang sepertinya bisa dipakai untuk outbound. Ada flying fox serta ada berupa titian yang cukup tinggi. Biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin melakukan kegiatan outbound. Ini ada beberapa kamar yang disediakan oleh The Bintan Villa. Ini posisinya di sebelah kanan dari resepsionis. Cukup bagus juga kamar-kamar di sini. Di depan kamar terdapat kursi untuk bersantai. Jadi itu saja video dari kami. Untuk nomor telepon dari The Bintan Villa akan saya taruh di deskripsi. Dan ini kita sedang pulang menuju ke Tanjung Pinang, melewati dari jembatan Kang Boy. Kelihatannya untuk proses perbaikan jembatan Kang Boy yang memakan waktu lama ini adalah menambah dari bagian akhir dari jembatan ataupun bagian awal, dikarenakan dahulunya itu cukup curam di akhir jembatan maupun di awal jembatan, jadi memiliki resiko untuk kecelakaan yang tinggi. Jadi dari pemerintah sepertinya dia menambah panjang dari jembatan ini supaya kendaraan lebih enak dalam melintasi jembatan Kang Boy ini. Sampai di sini dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.